Oke. Akhirnya tadi pastornya ke rumah bertanya kepada Sri dan kepada Terpaisah, dan lebih banyak dia ngomong sama calon suaminya itu, ya, kamu menikah ini ya sungguhan ya, ini janji mulu ya, karena kamu dengan nikah dengan Katolik itu artinya kamu tidak bisa bercerai. Apa yang disatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Itu janjinya kalau nikah di Katolik. Meskipun istrimu sakit, selama istrimu masih hidup, nggak bisa dicerai ya, kira-kira gitu. Apapun yang terjadi ya. Terus gimana ini? Yakin ya? Iya. Ya sudah, yang setia ya, dia bilang gitu. Sampai yang setia ya, iya Romo, cowoknya kan. Yang setia ya, iya Romo, sampai 3 kali bilang. Yang setia ya, sampai 3 kali. Oke, jadi sudah jalan. Ternyata Romonya itu besoknya nikah, Romonya itu nggak di gereja itu lagi. Itu hari terakhir Romo itu berkarya di gereja situ, di gereja di Magelang. Nah, cerita tetap jalan, mereka pesta. Januari 98 mereka menikah. Ingat tahun 97, 98 itu krisis ekonomi lagi gede. Harga barang-barang itu saya ingat bulan Juni itu saya nganterin saudara beli mobil Kijang. Waktu itu harganya 50 juta, Kijang kapsul pertama kali keluar. Dan bulan Desember harga Kijang itu sudah 150 juta. Naik harganya 3 kali lipat. Makanan juga sama. Inflasi waktu itu di Indonesia naik tinggi. Jadi bulan 97 bulan Juni, $1 itu harganya Rp3.000. Bulan Desember, $1 itu harganya Rp15.000. Bayangan, lebih mahal daripada sekarang. Jadi warga itu meroket, tapi dia tetap nikah dan pesta, satu hotel itu disewa penuh ya. Dia bukan orang kaya loh ya. Dan dia tinggal di rumah mertua loh ya. Dia tinggal di rumah mertua, dia kerja di sebuah perusahaan namanya New Armada di Magelang. Dan istrinya itu awalnya mau kerja di BCA, di bank itu nggak boleh, suruh di rumah, dikerja di rumah. Si Sri itu suruh kerja di rumah, jadi rumah tangga. Dalam perjalanannya gini, apa, Sri itu dia orangnya nggak boleh keluar rumah, harus stay tinggal di dalam rumah, nggak boleh punya teman, pokoknya nggak boleh keluar rumah. Dia di rumah bertanam, berkebun, pokoknya suaminya sampai pulang dia di rumah terus nggak ngapa-ngapain. Dia perjanjiannya seperti jadi ya orang yang dia kenal ya cuma suaminya, sama dia di rumah punya anjing, cuma itu aja, nggak punya anjing. Jadi dia kalau keluar rumah suaminya marah, mulai dia marah. Dan yang menyakitkan buat dia pengen punya anak, tapi suaminya itu nggak mau punya anak. Jadi ketika make love, penetrasi, penis masuk itu, dia nggak dikeluarkan spermanya di dalam. Anda orang biologi ya, orang dibuang di luar terus. Dia nggak mau punya anak. Dia nggak tahu, istrinya lugu kan, itu kenapa? Sampai dia pengen ke dokter, kenapa kok nggak hamil-hamil? Ternyata itu dia bego banget karena masalah biologi. Dia cuman itu akhirnya setelah setelah 5 tahun setelah 5 tahun akhirnya dia bisa ngakali biar bisa punya anak tadi, penetrasi. Anda tahu kan proses biologi, akhirnya punya anak, tapi suaminya nggak suka sama anak itu, nggak suka, dia nggak pengen punya anak. Mulai panas kan hubungan itu ya. Nah, tahun ke-6 dia punya anak, dia begitu menikmati dengan punya anak, nggak peduli sama suaminya lagi, pokoknya sama anaknya. Kemudian dia mulai aktif ke gereja dan sebagainya, mulai apa namanya, kalau ke gereja, jadi suaminya sejak menikah itu nggak mau ke gereja. Bahkan setelah punya anak-anaknya itu, kok anaknya sampai tanya, kok papa nggak mau ke gereja sih, kata papa. Ngapain ke gereja? Dulu kan janjinya kan membesarkan. Ternyata gitu aja. Jadi pas nikah itu, setelah nikah dia nggak mau, setelah dapat Sri dia nggak mau ke gereja.
sama sekali nggak mau, kecuali ada mertuanya sungkan kan, kepaksa ke gereja. Kalau nggak mau ke gereja dia. Yang dilakukan sama Sri. Nah, mulai tahun ke-7 mulai mau 7 itu tahun mendekati 10 tahun perusahaan suaminya itu bangkrut. Suaminya itu bangkrut, dia itu di PHK. Carilah kerja serabutan. Sri yang ibu rumah tangga itu terpaksa akhirnya karena mertuanya itu udah meninggal, dia nggak punya mertua sih, mertua udah meninggal semua. Dia ada toko itu ya. Dia kan rumahnya di Pecinan, suaminya tuh kan rumahnya di Pecinan itu ya. Dia buka toko. Dia distributor dari toko-tokonya apa peralatannya salon dari saudaranya yang ada di kota lain ya. Jadi buka toko. Lumayan ramai lah. Tapi dia akhirnya ya pagi itu ngurusi anaknya, bangun pagi sampai malam jam 9 pulang gitu. Nah, suaminya bambu nggak jelas gitu ya, kerjanya nggak jelas gitu ya. Dan dia jadi ibu rumah tangga, jadi nyari duit kira-kira seperti itu. Suaminya dapat bisnis dengan, nah masalah terjadi ketika suaminya ternyata selingkuh. Dia nemu cewek lain, jadi katanya teman bisnis. Teman bisnis dia cerita itu suaminya itu punya bisnis jualan minuman keras. Nah, ketika bisnis dengan jualan minuman keras itu apa ya? Ya suppliernya ya yang ngajak ya ceweknya itu coba dia apa wanita will ya, wanita idaman lain ya, dia ketemu seperti itu. Kemudian rame kan sampai sering ketahuan, yang ngetahui anaknya cerita, tetangganya sudah ada cerita sampai anaknya ketahuan gitu. Bahkan di depan anaknya aja dia berani anaknya cerita. Saya tahu itu dari saya nggak sengaja buka internet, ketik nama anaknya itu, saya nemu surat pengadilan itu di bisa online, saya baca perdebatannya di pengadilan itu. Nah, akhirnya dia bingung di Sri itu awalnya. Ini sebaiknya gimana nih nikahnya? Dia sama tanya suaminya. Gimana nih perkawinannya? Jawabnya suaminya simpel, terserah. Tapi dia tetap jalan dengan cewek yang lain tadi. Gimana lu? Sri bingung kan. Ya sudah, gimana ini? Tokonya tadi ditinggal semuanya, dia ketemu orang tuanya, ini gimana ya sudah bubar aja atau gimana, dibawa ke pengadilan atau gimana, dia belajarnya bingung. Tapi kan kita Katolik kira-kira itu ceritanya. Jadi dia 10 tahun jadi berumah tangga, ternyata suaminya nggak komit dengan janji nikahnya, dan kemudian dia lagi di waktu itu dia lagi diambang apakah dia cerai apa enggak. Dia sempat konsultasi ke pengadilan gimana sebaiknya cerai apa enggak. Belum sampai ke gereja. Kalau ke gereja kan pasti kalau orang cerai kan dia nggak boleh ke gereja kan, jadinya melanggar apa sumpahnya dia. Itu cerita saya. Pertanyaannya, kalau Anda jadi Sri, apa yang akan Anda